Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu-ibu, wali murid dan para murid-muridku sekalian, pada kesempatan kali ini kita coba sedikit membahas beberapa tips yang bisa kita praktekkan dan kembangkan di rumah untuk sama-sama belajar membaca Al-Quran atau tahsin di rumah. Pertama, Bapak Ibu atau yang mengajarkan anak-anak tahsin di rumah bisa memulai membaca Al-Quran bersama dengan cara memposisikan tempat duduknya dulu. Biasa kita memposisikan tempat duduk kita dengan anak-anak atau anak didik kita secara berhadap-hadapan. Tetapi alangkah lebih baiknya bila posisi kita rubah sedikit. Jadi posisi kita berdampingan atau barangkali membentuk 90 derajat, tidak berhadap-hadapan, tetapi bisa misalnya anaknya menghadap ke sini, ke gurunya atau bapak orang tuanya yang mengajarkannya menghadap ke sebelah sana, jadi 90 derajat. Ya. Ataupun bisa bersebelah-sebelahan gitu ya, di bangku yang sama atau di lantai begitu, bersebelah-sebelahan sama-sama membaca Al-Quran. Posisi ini mempengaruhi anak secara mental atau bawah sadarnya agar tidak merasa tertekan ketika belajar membaca Al-Quran. Jadi terasa seperti belajar bersama, nah, begitu ya. Itu yang pertama mengenai posisi. Kemudian yang kedua, hindari menunjuk. Jadi anak tidak lagi membaca Al-Quran ataupun buku-buku metode bacaan seperti tilawati atau metode Iqra atau yang lainnya dengan membacanya dengan cara ditunjuk. Nah, mengapa hal ini kita hindari? Karena ini akan menyulitkan anak untuk membaca Al-Quran nantinya dengan cepat atau dengan lancar. Karena ketika kita menunjuk satu huruf, tentu mata kita, fokus kita dan juga kerja mental atau kerja otak kita terfokus kepada huruf yang kita tunjuk. Sementara untuk bisa membaca cepat atau lancar, kita harus terlatih untuk antara mata dengan mulut itu lebih cepat mata. Jadi matanya lebih ke depan, satu atau dua kata di depannya dari apa yang diucapkan oleh mulut. Tetapi kalau anak kita terbiasa membaca dengan cara ditunjuk, maka antara mata, tangannya dan juga pikirannya serta mulutnya itu fokus kepada bagian yang ditunjuk. Nah, mudah-mudahan ketika kebiasaan ini kita hilangkan, anak-anak mulai perlahan terlatih untuk membiasakan mentalnya, matanya dan mulutnya untuk tidak hanya terfokus pada kata yang dibaca. Insya Allah nanti pada tahap berikutnya anak-anak akan mudah dilatih untuk melihat lebih cepat daripada apa yang dilafalkan oleh mulutnya. Jadi yang kedua adalah hindari membaca dengan cara ditunjuk. Tetapi apabila guru meminta atau guru atau orang tua meminta anak membaca salah satu bagian, silahkan ditunjuk bagian itu, tetapi bukan dalam artian ditunjuk terus bacaannya begitu, tetapi hanya untuk tujuan memilih. Misalnya pilih bagian ini atau pilih kata yang ini untuk dibaca, gitu ya. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, hindari anak membaca dengan cara berulang-ulang. Misalnya ada di Iqra barangkali kata misalnya ba, ta, tha. Karena tha barangkali huruf yang baru dipelajari, maka belum tertanam dengan baik. Dia membacanya bata, bata, bata. Nah, ini dia nyebut batanya berulang-ulang kali, sementara di alam pikirannya dia sedang berusaha untuk mengenali huruf di depan atau huruf berikutnya, yaitu huruf tha tadi. Sementara mulutnya dan juga kadang matanya juga fokusnya ke bata, sementara pikirannya fokusnya ke tha. Jadi ini ada fokus yang terbelah di sini. Nah, ini menyulitkan anak juga untuk mudah mengenali huruf, atau menyulitkan anak juga untuk sulit untuk membaca lebih cepat atau lancar. Oleh karenanya kebiasaan mengulang seperti tadi itu dihentikan. Jadi ketika dia sudah membaca bata, dia ulang yang kedua atau mengucapkan yang kedua, langsung ditegur untuk tidak mengucapkan kata tersebut atau bata tadi. Cukup berhenti bata, kemudian usahakan untuk anak mengenal huruf di depannya. Bila dia sudah berusaha mengenal namun tidak bisa mengenal huruf berikutnya, maka saat itulah dibantu cukup menyebutkan atau mengenalkan huruf yang jadi masalah bagi si anak, atau bagian yang sulit dibaca bagi anak. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hilangkan nada. Jadi jangan ketika kita mengaji di tahap-tahap awal fokus kepada irama atau nada. Dikhawatirkan anak-anak nanti terperangkap dengan irama atau nada tersebut, sehingga ketika menemui huruf-huruf atau kata yang mestinya dibaca panjang tetapi dibaca pendek atau sebaliknya. Karena tuntutan iramanya. Jadi ketika iramanya meminta dia panjang, sementara hurufnya atau bagian tersebut adalah mestinya dibaca pendek, anak akan membaca panjang karena terbiasa dengan irama. Tetapi hendaknya kita mulai biasakan anak kita untuk membaca dengan benar, mana yang harus dibaca pendek, mana yang dibaca panjang, harus dibaca panjang sesuai dengan kaidahnya. Kemudian yang kelima, repetisi atau pengulangan. Repetisi atau pengulangan adalah kunci di mana anak-anak atau orang yang di tahap baru pertama kali atau di tahap belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah atau mengenal cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, itu ditekankan repetisi, perbanyak pengulangan. Jadi di rumah kita bisa membiasakan anak mengaji beberapa kali dalam satu hari, tidak hanya sekali. Mungkin sekali pagi, sekali siang, atau sekali pagi, sekali sore atau malam, bisa 2 kali atau 3 kali dalam satu hari. Tetapi durasinya tidak perlu lama-lama, cukup 5-10 menit. Jadi sekali mengaji 5-10 menit cukup. Kemudian nanti di waktu siang atau sore lagi 5-10 menit lagi, kemudian di malam hari lagi nanti 5-10 menit lagi, sehingga anak-anak sering bertemu dengan huruf-huruf, bentuk-bentuk yang dia pelajari, kata-kata huruf-huruf hijaiyah yang dia pelajari dengan berbagai perubahan bentuknya, kemudian sambungnya dan seterusnya. Atau mungkin tajwidnya juga terbiasa bagaimana melafalkan cara-cara baca tertentu, sehingga dengan seringnya melakukan pengulangan itu akan mudah tertanam. Berbeda dengan orang yang pada level mungkin sudah lancar membaca, sudah terbiasa membaca Al-Quran, maka ia lebih ditekankan kepada lamanya membaca.
Jadi sekali duduk barangkali dia bisa membaca bisa lebih dari setengah jam, bahkan 1 jam, bahkan mungkin lebih, begitu ya. Apalagi kalau memang dimaksudkan untuk program-program seperti menghafal Quran atau tahfiz, maka tentu akan dibutuhkan waktu yang lebih lama daripada umumnya. Jadi yang kelima yang perlu diperhatikan adalah repetisi pengulangan. Kemudian yang keenam, barangkali orang tua murid, orang tua bapak ibu sekalian di rumah terkendala dengan kemampuan membaca Al-Quran, maka sebaiknya anak dikirim atau ke ustadz, atau mungkin ada ustadz atau guru ngaji yang bisa dipanggil ke rumah, sehingga anak-anak dapat terbimbing bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf dengan benar, bagaimana mempraktekkan cara-cara baca dengan benar. Jadi itu saja barangkali tips-tips yang bisa saya sampaikan kali ini. Sebagai pengulangan, saya rekap kembali. Pertama, dari posisi duduk, jadi dibiasakan kita duduk di samping atau berbentuk 90 derajat begitu ya, dengan anak tidak berposisi berlawan-lawanan. Kemudian tidak menghilangkan kebiasaan menunjuk. Kemudian yang ketiga, tidak mengulang-ulang. Kemudian yang keempat, kita tidak menghindari irama terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, repetisi pengulangan. Di luar itu semua, apabila mungkin terkendala dengan kemampuan kita sebagai orang tua dalam mengajarkan anak-anak mengaji atau baca Quran, maka silahkan Bapak Ibu mengirimkan anak-anaknya ke madrasah-madrasah, ke TPQ atau tempat-tempat pembelajaran Al-Quran, atau mengundang ustadz atau guru mengaji ke rumah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.